agar semakin orang yang juga tahu bahwasanya profesi guru bayang ini ada sertifikasinya melalui lembaganya Pak Dani. Nanti di akhir sesi Bapak Ibu akan ada sesi Q&A dan dilanjutkan dengan informasi mengenai Montessori School Community. Tak usah berlama-lama, kita langsung saja memberikan waktu dan pemaparan kepada Pak Dani. Kepada Pak Dani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Miss Bani. Oke, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, para hadirin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan kehormatannya. Semoga apa yang saya paparkan pada malam hari ini bisa setidaknya bermanfaat ya bagi kita semua. Yang walaupun saya mungkin bisa menerka sebagian daripada kita sudah sering ya mendengar istilah shadow teacher ya, atau disebut sebagai guru bayang. Tapi pada malam hari ini kami akan mencoba ya untuk bisa membahas lebih lanjut, dan semoga apa yang dibahas pada malam hari ini bisa berguna bagi kita semua ya. Nah, kita akan langsung mungkin ke slide berikutnya untuk kita tahu dulu apa sih yang disebut sebagai shadow teacher. Nah, sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri saya, bahwa saya memiliki beberapa sertifikat ya dan juga ijazah yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, juga dengan pendidikan khusus, dan juga banyak sertifikat lain yang saya juga belajar karena saya percaya sebagai narasumber dan juga sebagai trainer, kami harus dituntut terus untuk mengupdate pengetahuan dan terus meningkatkan keterampilan dan kecakapan kami ya dalam mengajar. Nah, sampai saat ini pun saya masih sebagai guru juga. Jadi bukan hanya sebagai konsultan, bukan hanya sebagai pendiri daripada DTI, sampai hari ini pun saya masih terus mengajar anak-anak, terutama anak-anak dengan gangguan belajar spesifik seperti disleksia ya. Dan itu sedikit keterangan tentang saya, dan sekarang mari kita langsung aja ke materinya ya. Ya, jadi yang menjadi penting adalah kita harus tahu dulu ya, apa itu pengertian atau pemahaman atau definisi tentang shadow teacher ya. Jadi sebetulnya saya mungkin ini sedikit agak menerka ya, menduga ya, bahwa istilah guru bayang atau shadow teacher itu makin ke sini ini makin populer, betul ya, makin sering diperbincangkan ya, apalagi kalau sudah berbicara dengan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif dan juga sekolah-sekolah reguler atau umum yang mereka di mana memiliki kuota ya atau me- mengizinkan beberapa dari siswa mereka itu memang ada masalah dengan perkembangan ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya shadow teachers itu sebetulnya dia adalah satu tenaga atau pekerja ya yang memang tujuannya itu adalah sebagai jembatan antara guru kelas atau guru utama ya atau guru mata pelajaran dengan anak ya dan juga dengan orang tua ya. Jadi inilah yang membuat bahwa adanya kekosongan di situ, dan inilah adalah orang-orang yang ditunjuk untuk bisa mengisi kekosongan tersebut sehingga adanya kerjasama yang baik antara guru utama atau guru mata pelajaran dengan orang tua, terutama untuk orang tua yang anak-anaknya punya kesulitan belajar ya. Nah, jadi makin lama makin ke sini itu makin banyak sekali kebutuhannya. Dan mungkin kalau dulu itu ada yang dulunya disebut sebagai neni ya. Jadi dia adalah pendamping anak yang dipercayakan oleh keluarga. Bahkan dulu juga ada orang tua yang mengajukan diri ya untuk mereka bisa menjadi pendamping daripada anaknya yang berkebutuhan khusus ya. Karena saat itu kan sejarahnya karena guru-guru ini mengalami kesulitan ketika mereka mengajarkan atau memberikan materi di kelas karena ada anak-anak yang memang punya kondisi yang berbeda ya. Nah, jadi kalau kita lihat riwayatnya, sebetulnya seperti itu ya. Jadi dulu itu siapa saja yang bahkan mungkin tidak punya kompetensi, yang bahkan mungkin tidak punya pemahaman,
akan anak berkebutuhan khusus, tapi mereka istilahnya seperti kayak dipaksa atau terpaksa dilibatkan ya agar agar pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa setidaknya makin lama makin optimal ya. Dan itulah dulunya kalau kalau saya lihat ya. Dan semakin ke sini karena juga populasi anak berkebutuhan khusus semakin banyak, semakin berkembang ya. Kalau bahkan dulu di Amerika itu kan satu dari berapa puluh anak itu menderita autisme dan makin ke sini itu makin banyak ya bahkan satu dari berapa ratus anak di Amerika itu menderita autisme ya. Jadi karena populasi anak-anak berkebutuhan khusus itu semakin tinggi, semakin banyak, tapi sementara sumber daya manusianya itu juga tidak mengiringi ya perkembangan dan populasi anak berkebutuhan semakin bertambah, ya itulah yang terjadi akhirnya kesenjangan ya antara demand dan supply-nya gitu kan. Makanya yang menjadi suatu kendala pada saat ini adalah bagaimana kita bisa menyediakan guru damping yang memang punya kompetensi gitu, yang setidaknya punya pemahaman yang baik tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau disebut sebagai guru damping atau guru bayang atau shadow teacher, sebetulnya mereka ini ya boleh dikatakan ya tenaga yang menjadi perantara ya antara guru utama, guru subjek dengan anak di dalam kelas ya. Nah, jadi itulah yang membuat kebutuhan daripada guru damping itu semakin signifikan ya. Jadi itu yang disebut sebagai guru damping atau guru bayang ya. Dan mereka bisa disebut juga sebagai teacher assistant atau asisten guru, bahkan juga seseorang yang dipercayakan untuk bisa melakukan pendekatan one on one ya. Jadi bisa melakukan bantuan secara individual. Nah, salah satu yang bisa mereka kerjakan itu adalah mereka memberikan additional apa individual support ya atau dukungan individu kepada setiap anak-anak yang berkebutuhan khusus agar anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa berpartisipasi semaksimal mungkin di dalam kelas yang umum ya. Jadi ini belum bicara inklusi nih, tapi dalam kelas yang reguler. Nah, jadi kalau disebut apakah itu shadow teacher? Ya, inilah definisinya sebetulnya ya. Jadi tenaga para profesional atau asisten guru atau seseorang yang memberikan bantuan secara one on one atau secara individual kepada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kira-kira itu yang pengertian umum atau definisi daripada shadow teacher. Ya, sekarang kita ke slide berikutnya, Miss Bani. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini biasanya yang sering terjadi ya. Kapan kita tahu bahwa seorang anak atau siswa itu membutuhkan seorang guru bayang ya? Nah, mungkin sebelum saya memaparkan lebih jauh lagi agar sedikit ada interaksi ya daripada teman-teman semua, boleh dong Bapak Ibu teman-teman yang baik hati bisa memberikan respon ya di kolom chat. Kira-kira kapan ya seorang anak itu membutuhkan seorang guru bayang atau shadow teacher? Nah, boleh dong ya Bapak Ibu silahkan berikan responnya di kolom chat. Boleh ketik ya agar setiap daripada kita bisa memberikan kontribusi dan juga perspektif ya. Kira-kira kapan nih kita tahu bahwa seorang anak itu membutuhkan seorang guru damping atau guru bayang? Oke ya. Di sini saya lihat ada beberapa respon. Oke, udah di sini saat menunjukkan gangguan perkembangan, betul. Ketika sudah kurang mudah, seketika sudah kurang mudah mengikuti kurikulum reguler, betul ya. Ketika ada diagnosa dari dokter, bisa juga, oke. Ketika kemandiriannya kurang, betul ya. Ketika saat anak mengalami kesulitan di dalam belajar, ya. Jadi kira-kira masalah di kemandirian, di kesulitan belajar, adanya juga diagnosa daripada dokter, ya. Sudah gitu juga ada yang berkaitan dengan kesulitan mengikuti kurikulum atau program pembelajaran di dalam satu kelas atau satu sekolah ya. Ya, betul sekali semuanya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya ketika seseorang anak sudah lagi tidak optimal atau maksimal dalam mengikuti pembelajaran di kelas ya. Jadi itu salah satunya ya pertimbangannya. Nah, tapi kita harus tahu prosesnya ya, bahwa sebetulnya sebelum kita menentukan apakah seorang anak membutuhkan guru damping atau guru bayang atau shadow teacher atau tidak,
Yang sangat perlu dilakukan adalah terutama untuk pihak penyelenggara sekolah ya, atau dan juga orang tua ya, terutama kita sebagai penyelenggara sekolah. Hal yang perlu kita lakukan adalah di slide berikutnya, Miss Bani, itu kita harus dulu melakukan yang namanya disebut sebagai assessment ya. Jadi harus ada dulu assessment. Assessment itu termasuk apa aja? Observasi ya. Sudah gitu ada juga testing ya. Jadi biasanya kapan kita tahu seorang anak membutuhkan shadow teacher, kita harus melakukan proses yang disebut sebagai assessment. Jadi tidak serta-merta misalnya anak kesulitan belajar dikit, langsung shadow teacher. Anak ada masalah perilaku sedikit, bermasalah agak menyimpang sedikit, langsung shadow teacher. Anak ada kurang bisa sosialisasi sedikit, atau perilakunya mungkin agak mengganggu, langsung shadow teacher. Ya, jadi tidak bisa seperti itu ya. Dan salah satu yang memang menjadi salah satu indikator utama ya kapan kita memerlukan shadow teacher atau tidak memerlukan shadow teacher itu juga bisa dikatakan yang tadi Bapak Ibu sharing ya, adanya diagnosa daripada dokter. Nah, tapi juga atau tenaga ahli ya, tenaga profesional yang bisa memberikan diagnosa tersebut. Tapi jujur tidak semua diagnosis atau kondisi keragaman anak itu membutuhkan shadow teacher, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya yang menjadi masalah utama itu adalah ketika seorang anak mengalami suatu keterbatasan dalam hal taraf intelijensi ya. Jadi dia kalau di tes IQ itu biasanya kemampuan kognitif atau taraf intelijensinya itu jauh di bawah rata-rata normal ya. Jadi anak-anak yang disebut sebagai anak-anak yang slow learner ya atau disabilitas intelektual. Nah, itu kan mereka pasti akan mengalami kesulitan untuk bisa belajar materi untuk kelas atau kurikulum reguler. Dan yang kedua juga biasanya ketika perilaku atau sikapnya itu sudah tidak lagi kondusif di dalam kelas ya. Jadi misalnya anak-anak dengan autisme atau ADHD ya. Jadi mereka kan hiperaktif. Mereka itu kan sulit untuk bisa interaksi dengan guru di dalam kelas, mengikuti pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi ketika perilakunya itu sudah benar-benar tidak lagi kondusif, mengganggu ya, dan benar-benar sudah bisa mengontrol kondisi kelas, itu biasanya sudah dibutuhkan bantuan daripada seorang guru damping ya. Nah, biasanya proses ini itu tidak cepat ya, Bapak Ibu ya. Biasanya membutuhkan beberapa waktu gitu. Ada yang memang perlu minimal sekitar mungkin 2 sampai 3 bulan satu term ya. Ada yang mungkin membutuhkan sampai 6 bulan ya, satu semester. Tapi biasanya umumnya itu mereka membutuhkan waktu 1 sampai 2 term atau satu semester, dan disitulah kita bisa melihat apakah seorang anak itu membutuhkan guru damping atau tidak. Nah, biasanya assessment yang membuat penilaian kita itu menjadi objektif ya. Jadi tidak subjektif gitu meninggal. Bahkan sekolah itu bisa mendatangkan tenaga ahli dari luar, dari eksternal untuk bisa memberikan penilaian di dalam kelas ya, di dalam satu sekolah. Jadi sekolah itu kan biasanya sudah punya internal assessor ya, atau punya psikolognya, punya tenaga spesialisnya ya. Dan untuk mereka bisa mengajukan seorang guru damping kepada orang tua, untuk netralitas dan objektivitas itu kadang kita bisa bekerja sama dengan institusi luar atau lembaga luar untuk bisa memberikan penilaian. Jadi ketika kita rapat dengan orang tua, itu orang tua itu semakin percaya ya kepada kita bahwa memang dengan bukti-bukti yang kita kumpulkan dari pihak luar daripada sekolah itu membuat orang tua menjadi semakin yakin ya. Biasanya ada kumpulan video-video, ada hasil daripada tes juga, portofolio anak ya. Itu semua kita perlu kumpulkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini penting. Ketika kita mengajukan pengadaan seorang guru damping atau guru bayang untuk satu kondisi anak tertentu, itu menjadi penting. Agar orang tua itu tidak istilahnya mereka defensif ya, dan mereka bisa melihat bahwa pihak sekolah itu objektif ya dalam menentukan apakah seorang anak itu membutuhkan guru damping atau tidak. Ya, jadi tidak serta-merta harus juga memerlukan diagnosis daripada seorang dokter. Kadang tidak selalu seperti itu. Bahkan
mungkin bukan anak-anak yang terlahir secara neurologis punya kondisi berkebutuhan khusus ya, seperti ADHD, autisme, dan sebagainya. Tapi bahkan anak-anak umum yang memiliki pola asuh yang sangat mungkin disfungsional, yang sangat mungkin berantakan, yang akhirnya menimbulkan suatu perilaku yang sangat negatif di dalam kelas ya. Kayak misalnya mengganggu temannya, kayak misalnya melakukan kekerasan kepada temannya, bisa pukul, bisa mudah sekali reaktif ya. Dan kadang ketika hal itu terjadi, akhirnya kan mengganggu pembelajaran di kelas. Dan biasanya perilakunya nggak hanya muncul satu atau dua kali, bahkan hampir setiap minggu anak ini selalu bermasalah di dalam kelas ya. Jadi sebetulnya saat ini kebutuhan guru damping itu sampai ke situ ya. Jadi tidak hanya dengan anak-anak yang punya dilahirkan dengan kondisi berkebutuhan khusus secara neurologis, tapi juga anak-anak yang dibesarkan dalam satu pola asuh yang memang sangat disfungsional. Akhirnya mereka bisa mengganggu kondisi di dalam kelas. Nah, jadi harus seperti itu. Makanya proses assessment dan observasi itu menjadi penting ya. Dan disitulah akhirnya kita melakukan identifikasi, akhirnya kita berembuk dari bukti-bukti yang kita kumpulkan, akhirnya kita memberikan penempatan kepada seorang guru damping untuk bekerja mendampingi seorang anak. Ya, jadi prosesnya harus seperti ya Bapak Ibu ya. Harus ada assessment, baru kita identifikasi kebutuhannya, baru kita melakukan penempatan akan guru damping ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut ke hal berikutnya. Oke. Nah, sekarang apa sih peran-peran atau tanggung jawab daripada seorang guru damping ya? Nah, seperti biasa saya minta Bapak Ibu juga untuk bisa merespon. Kalau menurut Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa sih the roles and responsibilities of a shadow teacher ya? Apa sih itu peran dan tanggung jawab seorang guru damping? Nah, sebelum saya bahas lebih jauh di slide berikutnya, boleh dong saya minta Bapak Ibu teman-teman untuk bisa memberikan responnya ya. Kira-kira apa nih peran dan tanggung jawab daripada seorang guru damping ya? Oke, coba kita lihat sini ya. Wah, ini jawabannya sudah betul. Langsung ke sini. Mendampingi siswa selama proses menyederhanakan materi, betul ya. Menyediakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, betul. Memberikan kenyamanan selama pendampingan, buat program intervensi, kerjasama dengan guru dan orang tua, betul ya. Mendampingi siswa untuk secara optimal, membantu mereka sebagai support system agar tujuan belajar berhasil, baik untuk guru atau orang tua. Apalagi nih, membuat individualized educational program, betul. Merancang IEP, betul ya. Wah, Miss Bani, kalau saya lihat ya, ini jawaban-jawabannya sudah benar semua, Miss Bani ya. Ya, jadi sepertinya sudah banyak yang tahu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, bagi beberapa orang yang mungkin belum tahu atau belum paham, nah kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya. Silahkan, Miss Bani ya. Jadi yang Bapak Ibu tadi sudah paparkan tadi itu sudah benar ya, sudah tepat sekali ya. Kalau kita bicara apa sih peran dan tanggung jawab sebagai seorang guru damping, nah kita langsung aja ke slide berikutnya, Miss Bani. Ah, ini ya, betul ya tadi ya. Nah, ini kalau tanggung jawab di dalam kelas nih ya, udah pasti tuh ya bisa membantu dalam hal menyederhanakan instruksi ya. Contoh misalnya ada anak yang tidak paham secara auditori, secara instruksi yang diberikan secara auditori, akhirnya kita memberikan instruksi secara visual. Ya, itu adalah salah satu yang kita bisa lakukan dalam hal assisting with instruction ya. Jadi bagaimana membantu instruksi agar instruksi tersebut bisa mudah dipahami oleh anak dengan berkebutuhan khusus ya. Nah, itu salah satu misalnya ya. Jadi visualnya kita kasih ya, bukan hanya auditori saja, kita bahkan kasih juga videonya, kita kasih juga visualnya. Itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan dalam hal instruksi ya, Bapak Ibu ya. Bahkan kita juga bisa melakukan pendekatan secara individu juga. Nah, itu salah satu yang kita bisa lakukan ya. Bahkan kita juga bisa memberikan berbagai jenis bantuan ya. Ada visual prompt, bantuan visual, ada physical prompt, bantuan fisik,
ada verbal prompts, kita sebutnya adalah bantuan secara verbal, secara lisan, dan juga modeling salah satunya ya. Bagaimana kita tirukan agar anak bisa semakin paham ya. Nah, jadi ada berbagai jenis bantuan untuk bisa membantu agar instruksi itu bisa semakin mudah dicerna oleh seorang anak ya. Nah, itu yang pertama ya. Ini tanggung jawab seorang guru damping di dalam kelas ya. Jadi guru damping itu harus bisa menyederhanakan instruksi, harus bisa membuat instruksi itu bisa semakin mudah dipahami oleh seorang anak berkebutuhan khusus ya. Makanya kita lakukan instruksi itu dengan berbagai modalitas ya, bisa visual, auditori, gestural dan sebagainya. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah seorang guru damping itu mesti terampil dan cakap dalam bagaimana memanage atau memanajemenkan atau memodifikasi perilaku seorang anak ya. Contoh hal-hal yang simpel ya. Ketika anak perhatiannya mudah teralihkan. Nah, kita colek anak itu dan kita buat anak itu memperhatikan. Oke? Ketika anak keluar dari tempat duduknya. Nah, kita pelan-pelan pegang tangannya, kita kembali dudukkan lagi ke tempat duduknya. Jadi hal-hal yang sederhana, tapi itu penting. Kenapa? Karena ya nggak bisa kita mengandalkan seorang guru di dalam satu kelas dengan murid 20-15 anak dan ada satu anak berkebutuhan khusus yang memang cenderung sangat aktif atau bahkan hiperaktif di dalam kelas ya. Jadi itu yang kita mesti lakukan juga ya. Ketika anak itu mungkin sudah mulai punya indikasi mau memukul atau mau menjambak anak yang ada di sekitarnya ya. Nah, itu tugas sebagai guru damping juga untuk mengantisipasi ya, jangan sampai hal itu terjadi gitu kan. Itu hal-hal sepele yang sebetulnya penting, tapi juga bisa mengganggu ketika kita tidak melakukan modifikasi perilaku ya. Yang ketiga tuh tadi ya sudah disebut ya Miss Bani ya, ada yang bilang adalah menyederhanakan materi belajar betul ya. Jadi kita melakukan adaptasi, akomodasi ya, dan modifikasi terhadap materi-materi belajar atau kegiatan-kegiatan belajar agar bisa memenuhi kebutuhan daripada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Contoh misalnya, ada yang mungkin teksnya dibesarkan, ada yang mungkin ditambahkan gambar ya, ada yang mungkin juga kalimatnya disederhanakan ya. Jadi banyak sekali tuh adaptasi-adaptasi yang kita lakukan untuk bisa membantu anak berkebutuhan khusus ini agar bisa setidaknya ya belajar dan bisa menyelesaikan materi yang diberikan kepada mereka. Jadi materi itu bahkan bisa disederhanakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, udah gitu juga memonitor progres dan perkembangan daripada anaknya ya. Nah, biasanya ya guru bayang itu bisa memberikan bertanggung jawab untuk bisa memberikan laporan ya tentang perkembangan anaknya secara kuartal ya, secara semestral ya, dan harus bisa mengukur ya progres kemajuan daripada seorang anak berkebutuhan khusus ya. Nah, makanya ini menjadi penting ya untuk dilakukan oleh seorang guru bayang. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau tanggung jawab atau peran seorang guru damping atau guru bayang di dalam kelas ya. Oke. Ini Miss Bani ada di sini masih? Sepertinya Miss Baninya terlempar ya, Bapak Ibu ya. Benarkah demikian? Oke, kita tunggu sebentar. Oh iya, betul. Oke, Miss Baninya terlempar ya, Miss ya. Iya, Pak Daniel, mohon maaf Gak terjadi apa-apa. kendala izin Ya, saya kita share screen. tadi baru bahas tentang roles and responsibilities of shadow teacher in the classroom ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kira-kira ada empat ya. Assisting with instruction, adaptation dan accommodations of learning materials, behavior management, dan progress monitoring ya. Itu adalah empat yang bisa dilakukan seorang guru damping. Nah, pertanyaan berikutnya sebelumnya Miss Bani bisa kini dulu. Apa sih tantangan dalam kita mengimplementasikan atau menerapkan seorang guru bayang ya atau seorang shadow teacher? Kira-kira tantangannya apa nih Bapak Ibu teman-teman? Boleh dong kita respon juga ya di dalam chat box ya, di kolom chat, oke? Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan ketika kita mau menerapkan atau mau mengadakan seorang guru bayang? Kira-kira tantangannya apa nih di lapangan? Oke, ya udah pasti anaknya suka tantrum, makanya kan itulah kita butuh bisa memodifikasi perilaku daripada seorang anak. Ya, betul. Parentsnya denial, ya, kesabaran, udah gitu
pengetahuan yang terbatas, ya, orang tuanya kurang kooperatif, biaya juga, betul ya. Oke, jadi lingkungan sekolahnya tidak mendukung, betul ya. Guru dan wali murid mungkin kurang berkolaborasi, betul ya. Jadi menyerahkan semua tanggung jawab seorang guru apa anak berkebutuhan khusus hanya kepada guru bayang aja ya. Udah gitu, anak sering tantrum karena belum terbiasa dengan lingkungan sekolah yang memiliki peraturan tertentu, betul. Prosedur pengadaan shadow teacher dari sekolah, betul. Anak tidak mau duduk dan diam dan fokus ya. Oke, tantangannya bagaimana kerjasama orang tua dan guru. Terkadang intervensi yang diberikan pendampingan anak ditolak oleh pihak sekolah dengan alasan kasihan. Betul ya, bisa terjadi ya. Kadang banyaknya apa ya, perspektif ya, pemahaman yang berbeda ya antara orang tua, pihak sekolah, dan kita sebagai seorang guru bayang yang sudah tahu ya bagaimana mendampingi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Ya, itu betul sekali ya. Ada misalnya orang tua punya tuntutan yang kadang kurang realistis. Bisa juga ya. Ada pihak sekolah yang merasa bahwa anak berkebutuhan khusus itu harus bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas ketika mereka sudah memberikan seorang guru bayang. Bisa seperti itu ya. Nah, itu memang tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan ketika kita coba untuk menerapkan atau mengadakan seorang guru bayang atau shadow teacher ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya beberapa poin yang merupakan tantangan daripada implementasi daripada seorang guru bayang ya. Pertama ya, tantangan pertama nih udah pasti ya, limited human resources ya. Jadi sumber daya manusia yang kompeten yang memang sangat terbatas. Sampai hari ini pun ya kami kadang bisa suka kehabisan stok kita sebutnya ya. Karena memang kami juga bertanggung jawab sebagai lembaga untuk bisa menyediakan seorang guru bayang yang kompeten. Makanya salah satu yang layanan yang kami lakukan ya kami melakukan pelatihan ya kepada tenaga kerja atau SDM yang ada di lembaga kami untuk mereka bisa terjun di lapangan dan mereka bisa menjadi seorang guru bayang yang setidaknya punya kompetensi ya. Nah, itu yang pertama ya, limited human resources. Nah, sudah gitu biasanya karena definisi dan pemahaman sebagai terhadap guru bayang ini juga beraneka ragam, jadi adanya ketidakjelasan ya tentang perspektif dan pemahaman yang benar tentang guru bayang ini akhirnya membuat ya menjadi bermasalah untuk fungsi dan juga untuk tanggung jawabnya ya. Jadi definisinya karena tidak paham, pengertiannya juga karena keliru, akhirnya itu berdampak buruk kepada peran dan tanggung jawab sebagai guru bayang. Akhirnya membuat guru bayangnya jadi bingung ya. Orang tuanya mintanya begini, gurunya atau sekolahnya mintanya begini, ya kan? Padahal kita itu tahu ya bahwa yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Nah, jadi makanya yang kita lakukan adalah ya kita bekerja sama dan kita mengajak orang tua untuk juga kita lakukan edukasi ya. Nah, biasanya sekolah yang baik itu biasanya kita memberikan kesempatan ya kepada sekolah untuk kita bisa memberikan penyuluhan kepada orang tua, terutama orang tua yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Sehingga mereka itu kita bisa edukasi dan dengan edukasi itu pemahaman orang tua bisa semakin lebih baik ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Makanya mereka akhirnya bisa memiliki suatu ekspektasi yang realistis, tapi mereka juga jadi mau terlibat ya untuk bagaimana mereka punya peran penting dalam bekerja sama dengan guru damping dan juga dengan pihak sekolah. Begitu pula pihak sekolah dengan orang tua dan juga dengan guru damping. Nah, jadi ini biasanya karena ketidakpahaman atau ketidakjelasan tentang definisi dan peran sebagai seorang guru bayang ya. Nah, udah gitu yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dan juga kerjasama ya. Nah, ini caranya gimana nih kolaborasi dan kerjasama? Lagi-lagi ya, cara yang harus kita bisa lakukan adalah se kita sebagai pihak lembaga penyelenggara dan juga sebagai sekolah, ya kita harus bisa kerjasama dengan orang tua, dengan kita sekali lagi mengundang mereka untuk bisa menghadiri ya. Bahkan sekolah-sekolah yang bagus itu mereka mewajibkan orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus wajib untuk hadir dalam setiap penyuluhan-penyuluhan atau parenting-parenting workshop yang berkaitan dengan anak yang mereka ada di dalam sekolah tersebut ya. Nah, jadi ketika itu menjadi wajib, kalau tidak
anaknya tidak bisa diterima, maaf kata, itu menjadi orang tua akhirnya secara terpaksa mereka mau bekerja sama ya. Jadi dijadikan sebagai satu persyaratan. Nah, kadang memang harus dilakukan sampai sejauh itu ya, agar orang tua ini bisa diperlengkapi, agar mereka punya pemahaman yang baik. Setidaknya punya pemahaman yang tepat ya, dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, betul ya, tantangan berikutnya adalah biaya ya. Nah, biasanya yang menjadi sulit adalah karena orang tua secara finansial tidak semuanya mampu ya untuk bisa eh, mengadakan seorang guru bayang. Nah, itu menjadi satu tantangan tertentu dan biasanya juga karena profesi ini menjadi profesi yang boleh dikatakan part time ya. Jadi belum bisa menjadi profesi full time, akhirnya komitmen mereka juga menjadi bermasalah ya. Jadi mereka ya karena tidak punya satu ikatan kerja atau suatu ikatan kontrak kerja, akhirnya itu menjadi tantangan akan sustainability-nya. Jadi mereka itu biasanya jarang yang bisa bertahan sampai 1 tahun ya, ada yang bisa bisa bertahan sampai 6 bulan ya. Nah ini yang menjadi bermasalah. Nah tapi saya percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Oke? Nah solusi yang kita bisa lakukan adalah ya ini yang kita bisa lakukan ya. Pertama, kita bisa memberikan in-house training kepada staf atau karyawan atau tenaga kerja ada di dalam satu sekolah ya. Jadi kalau kita nunggu nih ya, Pak, kapan nih kok kayaknya guru bayangnya lama banget dapatnya gitu kan. Karena ya itu daripada kita terus menunggu, daripada kita terus nggak ada kepastian untuk menunggu, akhirnya yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengirimkan seorang calon guru damping yang akan mereka rekrut untuk diberikan pelatihan oleh lembaga tertentu ya. Nah, jadi ini yang menjadi satu solusi juga. Atau ya pihak sekolah benar-benar merekrut guru-guru ya dan mereka di hire secara full time dan kita memberikan in-house training kepada guru-guru ini. Nah, ini salah satu yang dilakukan juga oleh Cinnamon Montessori Kelapa Gading ya. Itu karena saya kebetulan adalah salah satu konsultan yang ada di situ juga. Jadi daripada mereka bergantung kepada lembaga tertentu untuk mengadakan guru damping atau menyediakan guru damping, mereka lebih memilih merekrut guru-guru yang dijadikan sebagai guru full time, tapi perannya sebagai guru bayang, dan mereka bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan kita memberikan pelatihan kepada staf daripada satu sekolah ini yang ada di Jakarta ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi solusinya sebenarnya ada, bukan yang nggak ada ya. Dan bahkan kami juga di TI ya bersyukur ya dipercayakan oleh beberapa sekolah yang ada di Makassar dan juga di Papua untuk kita bisa memberikan pelatihan secara online untuk staf-staf yang mereka akan bina untuk mereka bisa menjadi guru bayang di tempat tersebut ya. Nah, yang kedua ya udah pasti partnering ya dengan external providers ya. Jadi kita harus bisa bekerja sama bermitra karena ada beberapa lembaga di luar sana tidak hanya DTI yang mereka memang memberikan in-house training, eh, kita juga memberikan external training, bahkan kita juga menyediakan guru bayang juga kepada sekolah-sekolah tertentu ya. Tapi untuk yang sampai saat ini untuk yang DTI itu hanya sebatas Jabodetabek ya, belum sampai di luar daripada Jabodetabek. Nah, kemudian solusinya adalah ya kita mau nggak mau kita harus memberikan pemaparan ya seminar ya kepada anak-anak orang tua daripada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi memang harus diwajibkan. Jadi ini bisa dijadikan salah satu persyaratan ketika sekolah ingin menerima anak berkebutuhan khusus, tapi kita tahu bahwa tanpa adanya peran atau bantuan daripada seorang guru bayang itu tidak akan optimal. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan dari awal kalau kita mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tapi anak berkebutuhan khusus kira diperkirakan akan membutuhkan seorang guru bayang, ya berarti kita sudah memberikan suatu persyaratan kepada orang tua. Jika anaknya mau diterima, ya kita orang tua harus bisa menyediakan guru bayang. Dan kalau tidak, ya anaknya, ya maaf kata ya, bisa dikeluarkan daripada sekolah. Dan kadang terkesan mungkin apa ya tegaan ya tapi yang itu kita bisa itu kita perlu lakukan agar tujuannya sebenarnya mau membantu agar anak ini optimal dalam pembelajaran di dalam kelas ya dan yang berikutnya adalah ya karena untuk komitmen ya kita juga pasti harus memperhatikan kesejahteraan daripada gurunya makanya salah satu hal yang baik itu adalah ketika sekolah dan juga pihak orang tua yang memang menggaji guru bayang ini
Oke, untuk bisa ditempatkan di satu sekolah tertentu, ya orang tua juga harus diberikan edukasi bahwa kalau Anda ingin bahwa guru baik ini bisa punya komitmen yang baik, ya, agar mereka itu lebih sustainable, ya mau nggak mau mereka juga harus diberikan apa ya suatu pandangan bahwa pentingnya memperhatikan kesejahteraan daripada guru bayangnya. Jadi contohnya misalnya apa? Ya memberikan THR, ya kan? Karena kan ya itu daripada hak daripada mereka ya ketika mereka sudah bekerja sama dengan orang tua dan mereka kerja keras ya dan berusaha untuk bagaimana bisa mendampingi anaknya dengan baik di dalam kelas gitu. Nah, jadi ini juga orang tua harus bisa apa ya, come up dengan kompensasi, paket-paket kompensasi yang memang atau benefit dan manfaat yang memang juga bisa mensejahterakan guru bayang yang mereka rekrut ya, agar mereka juga setidaknya ya bisa merasa kerasan dan mereka juga merasa didukung ya. Nah, jadi ini penting. Ini kadang agak sulit untuk kita bisa menyampaikan ini kepada orang tua, tapi ketika biasanya kita lakukan dengan baik kepada orang tua, biasanya orang tua mengerti ya bahwa ini juga menjadi penting gitu. Karena kalau mereka tidak bisa memperhatikan ini, ya resikonya adalah ya siap-siap aja kalau guru bayangnya itu nggak akan sulit untuk bisa komit ya. Yang ada akhirnya kan kasihan anaknya, gonta-ganti terus ya, 6 bulan ganti, 3 bulan ganti. Ya karena orang tua, maaf kata, di sini kurang memperhatikan kesejahteraan daripada guru bayangnya gitu. Nah, biasanya hal yang bisa kita lakukan ya kita mungkin mencari sponsor ya. Karena biasanya ada tuh sponsor-sponsor atau yayasan-yayasan sosial yang bisa kita bisa mintakan bantuan untuk bisa menyediakan eh, financial support kepada kita yang memang mungkin kurang beruntung secara finansial ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan ya dalam konteks finansialnya atau keuangannya. Nah, kemudian apalagi peran berikutnya, ya ini harus bisa kolaborasi dengan guru ya dalam hal menyusun rencana program pembelajaran individual. Makanya ini salah satu yang kita lakukan juga, kita memberikan training untuk bagaimana merancang program individual daripada anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian memberikan feedback ya, memberikan apa ya semacam kayak saran ya dan juga rekomendasi dan juga report akan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada di dalam kelas itu ya. Dan bahkan guru bayang juga bisa memberikan strategi ya, beberapa strategi atau intervensi yang dirasakan sepertinya efektif ya untuk bisa membantu anak yang mereka dampingi. Contoh misalnya ketika guru observasi mendampingi anaknya di dalam kelas, ini sepertinya anaknya nggak bisa nih duduk di belakang, tapi anak ini harus duduk dekat dengan papan tulisnya. Kenapa? Karena guru bayang itu tentu mencatat perilakunya, memperhatikan perilakunya, menganalisa perilakunya ya. Jadi guru bayang itu juga boleh tuh ya, bahkan diharuskan untuk bisa apa ya, memperjuangkan hak-hak didik daripada anak berkebutuhan khusus ya. Jadi dilibatkan juga dalam hal mungkin pertunjukan-pertunjukan sekolah ya. Jadi semaksimal mungkin itu mereka bisa berbau dengan anak yang bahkan tidak berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi itu yang memang perlu dilakukan oleh seorang guru bayang, memberikan rekomendasi dan strategi-strategi yang efektif agar membantu guru di dalam kelas itu bisa menyampaikan materinya itu dengan lebih baik lagi ya. Nah, kira-kira itu ya, kalau kita sebut salah satu peran dan fungsi daripada seorang guru bayang, yaitu bekerja sama atau kolaborasi dengan gurunya. Sampai sini, silakan dilanjutkan lagi slide berikutnya. Oke. Nah, kalau dengan orang tua, sudah pasti ya bisa memberikan updates perkembangan anaknya secara sehari-hari ya. Ada juga yang per minggu dikumpulkan, dirangkum, dan kita berikan kepada orang tua ya dalam dokumen. Dan kemudian ya tentu guru damping dan guru bayang juga harus menjaga kerahasiaan ya daripada anak yang mereka dampingi. Jadi sangat dilarang keras untuk bisa untuk menceritakan ya kondisi anak bahkan menyebutkan nama anak kepada pihak-pihak eksternal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan daripada anak berkebutuhan khusus ini. Karena ini sangat sensitif sekali ya. Seperti kita mungkin foto selfie sama anak yang kita dampingi, udah gitu kita posting di sosial media. Nah, itu kadang menjadi satu hal yang sangat sensitif ya. Jadi kita mesti perlu hati-hati. Jadi tidak bisa serta-merta walaupun kita mungkin sayang sama anaknya, kita suka sama anaknya, kita yang dampingi anaknya, dan akhirnya apa? Kita selfie, kita posting di sosmed,
dan ternyata orang tua kurang suka ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Eh, jadi kita harus hati-hati banget. Jadi kita harus memposisikan diri kita dalam posisi sebagai orang tua agar kita bisa lebih bijak ya dalam hal kerahasiaan ini gitu ya. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan kepentingan anak yang kita dampingi, ya sebaiknya ya cukup untuk kita dengan orang tua, anak dan guru yang terkait saja gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang juga penting, yang merupakan hal penting kepada kerjasama antara orang tua dengan juga guru damping dengan orang tua adalah ya harus bisa kerjasama sama orang tua untuk bisa mengsupport dan perkembangan belajar di dalam rumah ya. Jadi yang kita lakukan ya bahkan kita menyampaikan kepada guru yang mendampingi anak tersebut ya ini beberapa saran, rekomendasi agar ini dikerjakan di dalam rumah. Contoh misalnya kita lagi membantu mengerjakan agar anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dalam hal toilet trainingnya, kemampuan BAB atau BAK-nya ya. Kita sudah training, sudah latih di kelas, ya kita coba kasih gambar ya sampai anaknya bisa mengambil gambar untuk pergi ke toiletnya. Kita sudah latih dengan baik di dalam kelas ya di dalam sekolah. Tiba-tiba di rumahnya semuanya dengan neni ya. Tiba-tiba di rumahnya semua dengan pembantunya. Nah, itu kan membuat jadi tidak efektif ya pelatihan yang kita lakukan kepada anak tersebut. Nah, kita sebagai guru bayang juga, saya tahu memang kita merasa kayaknya kurang nyaman ya kalau kita bicara kepada orang tua tentang hal ini. Nah, yang bisa dilakukan adalah sebenarnya kalau memang punya konsultan atau kita punya koordinator di sekolah ya, ya kita bisa juga menggunakan nama mereka ya. Jadi contohnya gini, oh kata Pak Dani ya, yang memang konsultan yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Nah, jadi minta Bu agar hal ini dilakukan juga di dalam kelas nih. Atau enggak, kita juga bisa minta bantuan kepada guru wali kelasnya ya untuk boleh nggak saya sampaikan ini, tapi saya menggunakan nama Ibu karena Ibu kan sebagai guru di dalam kelas ini yang memimpin sebagai wali kelas. Dan sebenarnya sebagai wali kelas kita harus mendukung ya. Kalau ini untuk kepentingan kemandirian daripada anaknya, ya kita boleh gitu menggunakan nama wali kelasnya untuk kita menyampaikan pesan ini kepada orang tua di dalam rumah agar ini dikerjakan di rumah gitu, jangan tidak dilakukan lagi oleh neninya. Nah, itu hal-hal yang kita perlu lakukan juga, Bapak Ibu teman-teman ya. Sehingga ya apa yang dilakukan di dalam kelas atau sekolah itu menjadi efektif. Kenapa? Karena di rumahnya pun dikerjakan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pentingnya komunikasi dan kerjasama dengan orang tua ya. Jadi di dalam kelas punya peran dan tanggung jawab kerjasama dengan guru dan juga kerjasama dengan orang tua. Itu kira-kira seperti itu ya, praktikalnya yang pernah kita lakukan dengan anak-anak yang kita dampingi. Nah, jadi saya mungkin tutup dengan ini ya. Jadi kalau kita bicara peran penting daripada guru damping terhadap anak berkebutuhan khusus seperti ini ya. Jadi kalau mungkin eh, bagi dunia itu kamu hanya satu orang ya. Tapi jujur ya, bagi satu anak berkebutuhan khusus, kamu itu adalah dunia. Kenapa? Karena saya lihat ya, anak-anak berkebutuhan khusus yang kita dampingi, yang kita bantu di dalam kelas, itu saya lihat progresnya itu cukup signifikan. Ya, dulunya sama sekali tidak bisa toilet training. Tapi sejak adanya bantuan daripada seorang guru bayang yang kita tempa, yang kita latih dan kita monitoring ya, akhirnya anak ini sekarang sudah bisa toilet training. Nah, jadi kan itu hal-hal yang sebetulnya kita nggak pernah sangka ya bahwa itu bisa terjadi kepada anak yang kita dampingi ya. Nah, makanya saya lihat ini sebetulnya pekerjaan bukan hanya sekedar profesi atau sekedar mencari uang ya, tapi ini juga sebagai suatu pekerjaan yang sangat mulia sebetulnya. Kenapa? Karena jujur ya, kalau tanpa adanya seorang guru bayang itu atau shadow teacher itu, jujur ya, kadang guru juga bisa merasa kesulitan. Ada orang tua juga bisa merasa kewalahan. Dan akhirnya anaknya tidak berkembang dan tidak bertumbuh dan tidak punya progres ya. Jadi saya juga berharap ya bahwa guru bayang makin ke depan itu bisa menjadi satu profesi yang sangat dihormati dan dihargai ya keberadaan mereka. Nah, makanya salah satu visi daripada kami sebagai salah satu lembaga penyelenggara pelatihan dan pengadaan guru damping ini, kami sangat berencana bahwa suatu saat nanti kami bisa kerjasama dengan pihak pemerintah agar bisa mengsertifikasi guru-guru bayang ini sehingga mereka menjadi guru bayang yang kompeten dan profesional ya. Tidak cuman hanya menempatkan satu orang, yang penting orang itu ada untuk mendampingi anak ini. Dan saya rasa kalau seperti itu ya tidak baik ya. Nah, kedepannya ini yang kita harapkan akan terjadi ya. Jadi mungkin akan ada profesi baru yang juga diakui
yang juga dihargai ya, yaitu adalah guru bayang atau shadow teacher yang memang bukan hanya bersertifikat, tapi mereka juga kompeten. Nah, kira-kira itu yang kami akan usahakan untuk bisa terjadi di tahun-tahun berikutnya ya. Kira-kira seperti itu ya, Miss Bani. Wah, terima kasih Pak Dani untuk materinya pada malam hari ini. Benar-benar sangat daging, terus juga mencerahkan sekali Pak Dani mengenai pemaparan mulai pengertian dari shadow teacher sendiri, perannya seperti apa, dan tentunya para peserta yang hadir di malam ini sudah banyak pertanyaan, Pak Dani. Ya, sebelumnya Pak Dani, ini kita mungkin memilih beberapa pertanyaan pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Jadi ibu-ibu yang nanti masih ada pertanyaan, boleh banget lanjut ke sesi di Montessori School Community ya. Kita Ya, pilih beberapa pertanyaan. Ini saya rasa apa tuh namanya akan sangat ini memberikan pemahaman untuk semua yang hadir di sini. Ini dari Ibu Emily, Pak Dani. ya. Berapakah rasio guru bayang dengan anak berkebutuhan khusus di Indonesia? Mungkin maksudnya idealnya itu berapa, Pak Dani? Rasio guru Oh, bayang oke. dengan anak berkebutuhan khusus. Jawabannya memang itu semua harus tergantung daripada asesmen itu sendiri ya. Jadi memang bergantung daripada penilaiannya itu sendiri. Jadi kalau memang kondisi daripada anak ini secara perilaku ya lumayan adaptif atau bisa menyesuaikan dan juga dia memiliki kemampuan kognitif yang cukup baik ya, itu biasanya ya mungkin satu guru bayang tidak harus mendampingi anak ini secara full time ya, atau satu-satu gitu. Jadi balik lagi ya, kalau memang itu semua ditentukan karena berdasarkan kondisinya. Oke, biasanya kondisinya yang pertama ya tentu ya secara kognitif anak ini tidak bermasalah ya. Jadi anak ini secara kognitif atau secara intelektual memiliki taraf intelijensi yang rata-rata bahkan di atas rata-rata normal ya. Tapi mereka memiliki kesulitan belajar tertentu ya. Nah, itu juga ya memang tidak harus secara serta-merta satu guru bayang harus satu anak ya. Nah, jadi juga tergantung juga dengan materi belajar di dalam kelas itu seperti apa ya. Jadi banyak faktor ya yang kita perlu pertimbangkan untuk bisa menentukan rasio apakah satu guru bayang untuk satu anak saja atau satu guru bayang bisa untuk dua anak ya. Nah, jadi itu bisa dilihat dari faktor pertama dari materi belajarnya ya. Bisa lihat daripada kondisi perilaku anaknya, bisa lihat juga daripada kondisi kecerdasan daripada anaknya juga. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ya Miss Bani ya. Nah, tapi biasanya umumnya yang terjadi di lapangan adalah biasanya satu guru bayang dulu untuk satu anak dulu. Jadi kalau misalnya sudah semakin berkembang, semakin baik, dan tentu juga dikondisikan dengan materi belajar atau kurikulum yang kita terapkan di dalam satu kelas tertentu, ya tentu kemungkinannya ya nggak harus selalu bawa harus one on one terus ya. Jadi bahkan bisa satu guru bayang untuk dua anak seperti itu. Tapi itu sekali lagi harus berdasarkan eh, banyak penilaian dan juga faktor yang kita perlu pertimbangkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Dani untuk pemaparannya yang sangat jelas. Satu guru bayang bisa untuk lebih dari satu anak dari kondisi dan situasinya ya. Semoga mencerahkan Bu Emily. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dani dari Ibu Audi. Apakah yang sekolah perlu tahu bila menerima shadow teaching dari pihak ortu karena secara Eh, internal latar belakang khusus perlu di Oke, suaranya. Oke, saya bacakan dulu ya. Tadi dengan pertanyaan siapa? Soalnya Miss Baninya tadi suaranya juga putus-putus ya. Oke, tadi pertanyaan siapa yang disebutkan namanya? Mungkin boleh. Oke, saya lihat mungkin ini Pak Agus sudah melambaikan tangannya. Mungkin saya bisa, Pak Agus boleh buka aja ya itu mic-nya dan Bapak boleh tanya langsung ya. Sambil menunggu Miss Bani untuk balik lagi ke
ruangan ya ke tempat ini. Silakan Pak Agus ya. Pak Agus IEP saya lihat nih. Suaranya masih di mute Pak. Suaranya Pak Agus masih di mute. Ya, masih di mute Pak ya. Oke, saya mungkin coba jawab Tiffany dulu ya. Apakah ada kondisi ABK tertentu yang lebih cenderung memerlukan shadow teacher? Apakah jumlah siswa per kelas akan mempengaruhi kondisi ABK? Misal ABK harus di kelas dengan jumlah kecil. Oke, untuk yang kondisi ABK yang tertentu yang lebih cenderung memerlukan shadow teacher, kebanyakan sih anak-anak dengan autisme itu udah pasti salah satunya ya, membutuhkan seorang guru bayang. Oke, karena mereka ini kan punya masalah dalam hal interaksi sosial, punya masalah dalam hal juga keterbatasan kognitif juga ya, tidak semua, tapi sebagian daripada mereka kan punya keterbatasan kognitif juga. Keterbatasan dalam perilaku ya, eh, apa mereka punya perilaku yang sangat kaku, sangat rigid ya. Jadi autisme umumnya saya lihat, terutama yang memang kondisinya dari yang ringan ke sedang ya, itu umumnya membutuhkan pendampingan seorang guru bayang ya. Mungkin tidak secara full time, mungkin tidak secara setiap mata pelajaran, ya tentu di mata pelajaran yang memang di mana dia sangat kesulitan ya. Nah, autisme salah satunya. Yang kedua, bisa juga anak-anak dengan gangguan perilaku ya atau hiperaktivitas. Nah, ini juga bisa menjadi masalah di dalam kelas ya. Ya, mereka secara kemampuan kognitif mereka sebutnya anak-anak yang cerdas ya, tidak punya masalah dengan intelektual mereka. Tapi perilaku mereka itu menjadi sangat mengganggu ya di dalam kelas ya, karena mereka hiperaktif, karena mereka juga impulsif ya. Akhirnya ya memang keberadaan akan seorang guru bayang ini untuk memastikan dia ini tidak bertingkah di dalam kelas, menyakiti atau bisa mengganggu jalannya pembelajaran di dalam kelas, akhirnya anak ini juga untuk awal-awal mungkin membutuhkan layanan daripada seorang guru bayang ya. Ya, autisme bisa, ADHD bisa ya, anak-anak dengan disabilitas intelektual juga bisa ya. Jadi anak-anak yang memang punya masalah dengan lamban belajar, jadi kemampuan kognitifnya itu jauh di bawah rata-rata normal ya. Jadi ya mereka kan juga kesulitan tuh untuk bisa memahami materi. Jadi bahkan mereka itu mesti dimodifikasi materinya. Tingkat kesulitannya mesti sangat disederhanakan sesuai dengan kemampuan anaknya ya. Nah, itu juga bisa ya membutuhkan pelayanan seorang guru bayang yang tujuannya bukan ke aspek perilaku tapi lebih kepada aspek pembelajaran atau materi yang perlu disesuaikan karena mereka kalau dikasih materi yang sama mereka itu akan sangat kesulitan untuk bisa memahami ya. Jadi itu salah satunya ya. Jadi kalau kalau kita bicara kondisi apa aja yang memerlukan seorang guru bayang ya balik lagi jawaban saya ya harus dengan penilaian, harus dengan assessment, harus dengan observasi. Tapi umumnya anak-anak dengan autisme, anak-anak dengan ADHD, anak-anak dengan disabilitas intelektual ya, ada juga yang mungkin anak dengan Down syndrome, yaitu mereka juga membutuhkan ya layanan seorang guru bayang memang dengan konteks yang tidak dengan permasalahan perilaku, tapi lebih dalam konteks sosialisasi dan konteks juga bisa memahami materi dengan lebih baik ya. Karena materi itu sangat perlu dimodifikasi dan akan disederhanakan. Kira-kira seperti itu ya, Bu Tiffany ya. Kemudian apakah jumlah siswa per kelas akan mempengaruhi kondisi ABK? Jawabannya bisa iya, bisa tidak juga ya. Karena kan sebetulnya kan kalau sudah ada guru bayang yang akan fokus kepada satu anak, ya seharusnya sih tidak masalah mau jumlah kelasnya anaknya itu berapa banyak. Ya tentu kalau semakin sedikit, semakin kelompok kecil itu semakin baik untuk anaknya karena tidak terlalu banyak stimulasi ya. Kalau saya lihatnya lebih ke situ ya. Ya itu juga tergantung daripada kondisi ABK-nya gitu. Ya. Kemudian misalnya ABK harus di kelas dengan jumlah kecil, ya rata-rata ABK akan jauh lebih baik ketika mereka ditempatkan dalam kelompok belajar yang lebih kecil ya. Kira-kira seperti itu. Ya ini Miss Bani sudah balik lagi. Tadi pertanyaan sampai mana Miss Bani ya? Yang siapa Terima tuh? kasih Pak Dani sudah untuk menghandle banyak pertanyaan nih. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Audi Pak Dani Ya yang tadi saya udah jawab menanyakan yang apakah Tiffany tuh. yang perlu udah ya. Ya Yang tadi yang Ibu Tiffany saya udah Audi jawab. mengenai udah ya. Ya. Baik Pak Sekarang yang Dani, mana Bu? terima kasih banyak. Ini yang Ibu Audi Ya, Pak apa tuh Bu pertanyaannya? Dani.
Apakah yang sekolah perlu tahu bila menerima shadow teacher dari pihak ortu karena sekolah tidak menyediakan shadow teacher secara internal? Apakah ada latar pendidikan khusus yang perlu dimiliki oleh shadow teacher? Ya, makanya kan yang menjadi kesulitan itu kan kalau memang kadang maaf ya, Mas Bani, kadang tuntutan orang tua itu atau bahkan sekolah itu kadang kurang realistis ya dengan kondisi yang ada. Karena kan SDM-nya ini kan memang ya memang jelas-jelas kurang gitu. Itu yang saya lihat, saya alami sendiri ya sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan juga mengadakan seorang guru bayang ya. Jadi kadang ada suatu permintaan yang kadang saya lihat kurang realistis ya. Contoh, harus S1 psikologi. Oke, orang tua minta atau sekolah minta harus S1 psikologi. Nah, udah gitu ketika saya tanya lagi, budgetnya berapa, Bu? Maaf nih ya. Saya hanya bisa mampu 2,5 juta. Oke, 1 bulan. Oke, tapi kerjanya berapa lama, Bu? Senin sampai Jumat. Ya, mintanya S1 psikologi, kerja Senin sampai Jumat, gajinya cuma 2,5 juta. Sekarang saya mau tanya sama Miss Bani mau nggak digaji segitu? Ya, Sesuai kadang keahlian kadang ya Pak Dan ya. iya, kadang nggak realistis gitu nih nggak. Ya, mintanya S1 psikologi. Ya, sekarang jaminannya apa S1 psikologi juga bakal bagus? Belum tentu juga nih nggak. Tidak menjamin Bapak Ibu ya. Bahkan ada latar belakang yang bahkan tidak di pendidikan psikologi pun ketika mereka punya hati yang mau belajar, mau menerima masukan, mau dibina, bisa jauh lebih baik daripada yang S1 psikologi atau S1 pendidikan. Ya, jadi kadang maaf ya, memang gelar akademik penting, saya nggak bilang enggak ya. Tapi itu juga tidak serta-merta akan menentukan kompetensi dan kualitas sebagai seorang guru bayang gitu nih enggak. Nah, jadi ya itu menjadi penting ya. Kalau kita memang ya mau 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 yang baik, ya kita juga harus selektif gitu. Ya, tidak hanya memikirkan faktor di bawah latar belakang pendidikan. Karena ya idealnya memang betul kalau bisa dari PLB, bisa jadi psikologi ya, atau minimal dari SPD ya kan. Ya tentu lebih baik ya, tapi tentu mereka juga punya kompetensi, kualifikasi lebih tinggi, ya harus siap juga dengan gaji yang lebih baik gitu nih enggak. Nah, jadi itu yang harus kita sebagai orang tua, maaf saya bicara apa adanya, kita juga harus realistis ya. Nah, jadi makanya kenapa Ditya ini sangat terbeban ya. Bahkan saya pengen banget nih nanti orang-orang yang kita latih ini bukan hanya memegang sertifikat secara diterbitkan oleh kami sebagai lembaga penyelenggara, tapi kami juga berharap bisa bekerja sama dengan lembaga sertifikasi agar mereka ini bisa disertifikasi juga gitu. Agar profesi ini menjadi suatu profesi yang dihormati, dihargai, dan mereka juga memiliki kompetensi dan kecakapan yang memadai ya. Kira-kira itu yang memang perlu diperjuangkan ke depan ya. Kira-kira seperti itu, Miss Bani. Terima kasih banyak Pak Dani untuk penjelasannya. Seru banget sampai ini sudah lebih dari pukul 8 malam. TI bertanya atau Bapak Ibu yang ada di sini member dari Montessori School Community siap-siap ada kelas-kelas bersama Pak Dani tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan Pak Dani akan jawab di sana. Pak Dani, saya izin beralih terlebih dahulu untuk menginformasikan mengenai Montessori School Community ya Pak Dani ya. Jadi Ya, silakan Bapak Bu. Ibu yang ada di sini saya izin memperkenalkan mengenai Montessori School Community, bahwasanya komunitas ini merupakan komunitas yang berada di bawah naungan Montessori House Asia. Jadi, ini adalah sebuah wadah buat Bapak Ibu yang memiliki sekolah tingkat PAUD untuk mendapatkan akses belajar bersama hingga mencapai kesetaraan pemahaman Montessori. Fokusnya dari MSC ini yaitu yang pertama adalah kesehatan sekolah, kesehatan mental guru, dan kesetaraan pemahaman Montessori. Visinya juga tetap kita fokus menyetarakan pemahaman Montessori yang tentunya saya rasa dari pemaparan Pak Dani sangat sejalan nih antara Montessori dan peran dari shadow teacher yaitu membantu anak-anak ya Pak Dani ya untuk mencapai eh, normalisasi kalau di Montessori untuk mencapai kemampuan terbaiknya. Ya, betul. Visinya juga menolong sekolah-sekolah di Indonesia yang
sudah memiliki label Montessori maupun belum dalam ataupun sekolah-sekolah yang merencanakan perubahan ke sistem sekolah Montessori untuk dapat mencapai kesetaraan pemahaman aplikasi Montessori. Dan ini adalah nilai-nilai yang kami anut, budaya belajar. Seperti tadi Pak Dani bilang, bahwasanya harus ada training untuk shadow teacher. Bukan hanya shadow teacher, tetapi guru-guru di sekolah Bapak Ibu juga harus ada training secara intensif agar budaya belajar itu juga bisa terbentuk. Penerimaan sepenuhnya, cinta kasih, menghargai anak dan kolega, dan empati. Siapa saja yang bisa bergabung di dalam komunitas ini, yaitu seluruh sekolah yang berada pada tingkat prasekolah, TK di bawah naungan Dinas Pendidikan, Rodotul Atfal di bawah naungan Kementerian Agama, ataupun PKBM, dan sekolah khusus tingkat prasekolah. Jadi, Bapak Ibu di sini yang memiliki Miss, kalau SPS boleh nggak ikut gabung di MSC ini? Boleh banget. SPS bisa gabung, PKBM juga bisa gabung. Untuk daycare, pop-up class, mohon maaf masih belum bisa bergabung di komunitas ini, tetapi Bapak Ibu yang memiliki label sekolah, baik formal maupun non-formal, boleh banget untuk bergabung di MSC ini. Apa saja keuntungan dari Montessori School Community ini? Yang pertama akan ada private consul dengan edu konsultannya MHA setiap bulan. Nanti Bapak Ibu bisa sharing mengenai kendala, tantangan yang sedang dihadapi, ataupun strategi marketing yang mau dijalankan. Boleh banget bisa sharing bersama edu konsultannya di MSC. Lalu ada training guru, ada via Zoom, ada Kulwab juga, ada IG Live sekitar 4 kali dalam sebulan. Ada akses juga untuk para guru-guru, seluruh guru-guru ibu yang ada di sekolah. Jadi gurunya maupun ada 5, ada 10, ada 20. Semuanya bisa bergabung di dalam komunitas ini dan mendapatkan akses training. Dan juga untuk perwakilan leader, kepala sekolah, pengelola sekolah, pihak manajemen, 2 orang akan masuk grup di grup leader yang juga memiliki training maupun coaching yang berbeda dengan guru. Ini adalah gambaran programnya, apa saja yang didapatkan guru dan apa saja yang didapatkan oleh para leaders. Di sini leaders juga bisa mengakses training yang berada di grup guru. Jadi jangan dilewatkan para leaders untuk mendukung guru-gurunya agar memiliki budaya belajar, para leaders bisa hadir. Dan yang spesial kami memiliki program skill booster di mana materi pada sesi training tersebut akan mengulas presentasi dari aparatus Montessori. Ini adalah kurikulum 2025. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, saya akan drop proposal ini. Bapak Ibu ikut serta di dalam program-program ini ada kurikulumnya mulai dari Januari kemarin sampai akhir Desember. Bapak Ibu yang terdaftar di bulan Juni ini jangan khawatir karena perhitungan membershipnya dari MSC terhitung 1 tahun dari pendaftaran. Jadi contohnya sekolah Bapak Ibu bergabung di tanggal 15 Juni 2024 itu nanti akan berakhir di 14 Juni 2026. Tentunya training-training ini diisi oleh para edu konsultan dari MHA, lalu juga kami mengundang beberapa narasumber dari luar dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Cinnamon Montessori School, di mana Pak Dani ini juga sebagai konsultan untuk shadow teacher di Cinnamon Montessori School. Jadi sedikit cerita ya Pak Dani ya, bahwasanya Pak Dani udah setahunan lebih ya Pak Dani Ya, ya ya untuk sudah 1 tahun lebih. Ya, supporting salah satu sekolah binaan MHA dan salah satu pionir leader sekolah di MSC yaitu Cinnamon Montessori School. Pak Dani mendampingi para shadow teacher untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi di sini para guru Cinnamon, para leaders di Cinnamon akan berbagi juga di Montessori School Community khususnya tentang presentasi aparatus.
Jika Bapak Ibu yang apa tuh namanya memfollow akun MSC maupun MHA, Bapak Ibu juga bisa menikmati materi-materi dari MSC di program Ngobras adanya di IG Live. Ini ada jadwalnya juga selama tahun 2025 apa saja nanti yang akan dibahas di Ngobras. Kami juga berkolaborasi dengan narasumber dari luar. Ada Pak Reksi, nanti juga ada Pak Dani. Materi-materi yang dibawakan pasti akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk guru-guru di sekolah, tapi juga berdampak pada murid-murid. Gimana cara daftarnya untuk MSc ini? Bisa langsung menghubungi Miss Bani. Nanti Miss Bani akan kirimkan link yang perlu Bapak Ibu isi dan melampirkan NIB ataupun NPSN, menyiapkan surat, MSc berkop sekolah, ada pernyataan kebenaran, dan nanti kami akan bantu kurasi Bapak Ibu apakah institusi Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi untuk bisa masuk ke Montessori School Community. Nanti ada pembayarannya, setelah ada pembayaran baru leaders dan seluruh guru akan masuk ke grup. Nanti setelah itu kami akan mengirimkan akrilik dan sertifikat MSC. Jadi sekolah Bapak Ibu bisa mendapatkan akrilik dan sertifikat MSC ini mana bisa dipasang ya Bapak Ibu sebagai sebuah statement sekolah Ibu, Bapak Ibu berkomitmen untuk terus belajar. Jadi konten-konten di MSC bukan hanya Montessori tapi juga menunjang Bapak Ibu guru untuk lebih memahami anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan khusus. Investasinya di 2025 yaitu 3,6 juta per tahun atau kalau dihitung-hitung 300.000 per bulan per sekolah. Jadi ini sangat terjangkau untuk Bapak Ibu bisa mengakses training yang banyak tadi, termasuk nanti bisa jumpa juga dengan Pak Dani. Nanti di sana Pak Dani akan memberikan materi-materi yang akan sangat membantu sekolah maupun guru Bapak Ibu. Ini adalah member-member kami hadir dari seluruh Indonesia, ada sekitar 50 sekolah yang sudah bergabung mulai dari Purwokerto, ada di Manado, ada di Surabaya, Pekanbaru, ada di Lampung, ada di Kupang, ada di Tegal, ada di Bali, ada di Lombok juga. Jadi sekolah-sekolah ini sudah bergabung sampai tahun 2000 Mei 2025. Jadi siapkan sekolah Bapak Ibu untuk bisa bergabung di bulan Juni ini. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang masih belum terjawab. Kami mohon maaf sekali karena waktu sudah terbatas. Kurang panjang ya, Ibu ya. Nanti kita adakan sesi, sekolah Ibu bisa gabung di MSC, kita akan ada sesi dengan Pak Dani atau nanti di kesempatan selanjutnya kita adakan preview MSC kolaborasi dengan DTI. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin ngobrol dengan Pak Dani bisa banget langsung DM atau hubungi CP yang tertera di Instagram DTI. Nanti akan saya bagikan Instagramnya DTI dan MSC sehingga Bapak Ibu bisa mengakses secara langsung. Nggak afdol Pak Dani kalau di akhir sesi ini kita tidak foto bersama. Bapak Ibu yang bisa membuka kamera, boleh banget membuka kamera. Kita akan foto bersama. Pak Dani, ini banyak banget pertanyaan Pak Dani. Jadi kita harus sering-sering nih Pak Dani buat kolaborasi dan memberikan edukasi nih Pak Dani. Khususnya Siap. untuk training guru-guru, guru bayang. Karena rata-rata Pak Dani yang apa tuh saya lihat di sekolah Montessori mereka sudah mulai aware ya Pak Dani ya. Kalau di Ya. Montessori kan kita ada ILP. Kalau nggak salah untuk guru-guru shadow teacher itu ada RPPI. Benar nggak sih Pak Dani? Tuh, itu RPP Ya, itu singkatan yang dalam bahasa Indonesianya, tapi yang bahasa Inggrisnya orang lebih kenal AIP. AIP. Ya, Nanti kapan-kapan kita boleh bahas itu, Pak Dani. ya Jadi boleh, boleh. selalu apa tuh namanya stay tune di Instagramnya MSC, ikut terus previewnya MSC dan gabung di Montessori School Community. Ini saya izin untuk mengambil foto, Bapak Ibu. Ada 5 halaman. Kita foto di halaman pertama terlebih dahulu ya. Satu,
dua, tiga. Di slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, ini adalah slide terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf tadi terjadi beberapa kendala. Sampai jumpa di kolaborasi antara Montessori School Community dan Dyslexia Tutoring Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih semua teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih Miss Bani ya. Ya, sip Pak Dani.